Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas M20F dengan nomor NIM 10572112092. Adapun maksud dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi final tes mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun materi yang ingin saya bahas mengenai responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Berikut adalah videonya. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Nah, tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban adalah yang pertama, dasar penyusutan anggaran, yang kedua, penilaian kerja manajer pusat pertanggungjawaban, yang ketiga, pemotivasi manajer, dan yang terakhir, alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Jenis-jenis pusat responsibility. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya, tanpa menghubungkan dengan nilai uang dari keluaran yang dihasilkan. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan moneter, sedangkan masukannya tidak. Jadi, presentasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana baik masukan atau biaya yang dikonsumsi maupun keluarannya atau pendapatan yang berhasil dicapai dapat diukur dengan satuan moneter. Selisih antara pendapatan dengan biaya adalah laba yang diperoleh atau rugi yang diderita. Metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya dan menemukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Di tengah kekurangan alat ukur untuk menilai kinerja operasional, beberapa metode dapat dipergunakan antara lain. Yang pertama, analisa rasio. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, balance scorecard. Yang keempat, economic value added atau EVA. Yang kelima yaitu benchmarking. Persyaratan untuk membentuk dan mengelola sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama, alokasi dan pengelompokan tanggung jawab ke berbagai unit serta tingkatan dalam organisasi koperasi dengan tujuan membentuk anggaran masing-masing. Yang kedua, sesuaikan bagan organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi, di mana ruang lingkup telah ditentukan. Wewenang akan mendasari pertanggungjawaban atas biaya tertentu. Yang ketiga, anggaran yang jelas. Anggaran yang disusun harus menunjukkan secara jelas biaya yang dikendalikan oleh personel unit kerja bersangkutan. Jadi setiap personil unit kerja yang diberi wewenang untuk mengelola unit kerjanya harus mengetahui dengan jelas tingkat tanggung jawab yang diembannya. Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, tingkat perputaran aktivitas yang digunakan untuk operasi. Yang kedua, profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam presentasi dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.
Persamaan yang biasa digunakan untuk menghitung laba atas investasi yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100. Cara mudah menghitung return on investment atau ROI. Pertama, memperoleh informasi dasar yang diperlukan, yaitu laba atas investasi. Selanjutnya ialah mengetahui apa saja yang menjadi investasi awal. Investasi awal diasumsikan melalui uang yang dibelanjakan dan waktu yang dihabiskan karyawan. Yang ketiga, memulai untuk membuat persamaan. Setelah memastikan persamaan tersebut benar, selanjutnya Anda dapat menghitung ROI. Studi kasus. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya pada PT Syarat Produk Tbk Divisi Branding. Penerapan sistem akuntansi ini menghasilkan keluaran berupa biaya, pendapatan aktiviti masa lalu yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab Agar akuntansi pertanggungjawabannya dapat diterapkan dengan baik, maka kondisi-kondisi ini harus terpenuhi, di mana struktur organisasi secara jelas menetapkan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajemen. Struktur organisasi pada PT Syarat Produk Tbk Divisi Branding berbentuk fungsional, di mana telah menunjukkan adanya aliran wewenang dan tanggung jawab di antara tingkat manajemen yang ada. Juga didukung oleh uraian tugas-tugas yang memadai. Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban yang meliputi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi.